Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, eh, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan kami dengan judul Text Analytics dan Sentiment Analysis. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Lilis Sardila, yang kedua Amelia Syahira, yang ketiga Nurul Ain, yang keempat M. Nabil Soekardi, yang kelima Muhammad Adlan Sadikin, yang keenam Andi Jus Mahendra. Kemudian adapun latar belakang kami yaitu perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menerima media sosial. Dengan berbagai informasi, masyarakat dengan bebas dapat mengeluarkan pendapatnya dan menyebarkan informasi yang didapat melalui media sosial yang dimiliki. Media sosial merupakan sebuah platform media yang digunakan untuk melakukan komunikasi satu sama lain yang dilakukan secara online, sehingga memungkinkan seseorang dapat berinteraksi tanpa dibatasi waktu dan ruang. Sentimen analisis adalah proses mendeteksi kecanduan seseorang melalui tulisan atau teks atau mengekstrak data teks untuk mendapatkan informasi tentang sentimen yang biasanya dituliskan di dalam media sosial, baik bermakna positif, negatif, atau netral. Kemudian bagian A akan dibacakan oleh Amelia Syahira. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membahas tentang penerapan teks analitik dan sentimen analisis pada data sosial menggunakan algoritma supervised naive Bayes dan SVM. Nah, analisis sentimen merupakan salah satu contoh dari bidang Natural Language Processing atau NLP yang populer. Natural Language Processing adalah bidang ilmiah yang membahas tentang bagaimana caranya agar komputer bisa bekerja dan berpikir seperti manusia. NLP merupakan bagian dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dalam perkembangan data mining, Artificial Intelligence merupakan salah satu dari 4 cabang ilmu data mining, yaitu statistika, database, dan pencarian informasi. Nah, analisis sentimen juga dipengaruhi oleh dataset yang digunakan akan mengalami penanganan yang berbeda. Analisis sentimen ditujukan bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk organisasi. Tak hanya toko, analisis sentimen juga dapat mengatasi masalah mengenai bisnis, program, produk, aplikasi, dan lain-lain yang dapat dikomentari publik. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembahasan yang sempat dibacakan oleh Andika. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama, naive Bayes. Naive Bayes merupakan salah satu algoritma dari machine learning dalam perkembangan database. Naive Bayes termasuk supervised learning, yaitu jenis machine learning yang membutuhkan sampel sebagai data latih yang memiliki label. Metode ini merupakan bagian dari metode Bayes yang digunakan dalam klasifikasi teks didasarkan pada model penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional bersifat bebas jika nilai output diberikan. Kedua, metode support vector machine. Metode support vector machine SVM termasuk jenis machine learning supervised learning yang membutuhkan sampel data. Super vector machine atau SVM merupakan algoritma yang dikembangkan oleh Bowser, Guyon, dan Pagnik pada tahun 1992. Super vector machine memiliki konsep yang dikombinasi dari teori komputasi sebelumnya. Metode ini dapat mengubah data latih ke dimensi yang lebih tinggi menggunakan pola nonlinear.
Metode ini juga sering digunakan dalam klasifikasi yang termasuk ke dalam supervised learning dan mempunyai konsep matematis yang jelas. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dibacakan oleh Nurul Ain. Kemudian materi B akan dibacakan oleh Muhammad Nabil. Dengan hormat kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. B. Penerapan teks analitik dan sentimen analisis pada data sosial menggunakan algoritma unsur pervasive. Penerapan teks analitik dan sentimen analisis pada data sosial menggunakan algoritma unsur pervasive. LDA adalah model probabilistik dalam topik modeling pada untuk mendapatkan informasi berupa model topik algoritma. LDA terdiri dari proses. 1. Tahap inisialisasi merupakan proses untuk menentukan frekuensi munculan kata setiap kata pada setiap file teks. Proses ini dilakukan pada teks hasil processing. 2. Tahap sampling topik merupakan proses untuk menentukan topik baru dari setiap kata pada setiap dokumen. Proses ini dilakukan pada teks hasil pre-processing. 3. Tahap perhitungan parameter final merupakan proses untuk menghitung jumlah dokumen untuk setiap topik dan jumlah kata untuk setiap topik berdasarkan matriks kata topik dan dokumen topik yang telah konvergen. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Baik, itulah tadi materi yang telah dibacakan oleh Muhammad Nabil. Kemudian akan dibacakan oleh Andi Yusma Hendra. Baik, Kamens. Algoritma Kamens merupakan algoritma clustering yang berulang-ulang. Algoritma Kamens dimulai dengan pemilihan secara acak. K di sini merupakan banyaknya kluster yang ingin dibentuk. Kemudian tetapkan nilai-nilai K secara random. Untuk sementara nilai tersebut menjadi pusat dari kluster atau bisa disebut dengan centroid. Main atau mens. K-mens merupakan sebuah algoritma clustering pada data mining untuk dapat menghasilkan kelompok dari data yang jumlahnya banyak dengan metode partisi yang berbasis titik dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. K-mens merupakan salah satu dari metode pengelompokan data non-hierarki dalam kurung sekatan yang dapat mempartisi data ke dalam bentuk dua kelompok ataupun lebih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang telah dibacakan oleh Andi Yusma Hendra. Kemudian studi kasus akan mungkin Muhammad Adlan sedang gangguan jaringan. Studi kasus akan dibacakan oleh Amelia Syahira. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasus. Seiring berkembangnya teknologi digital, pemerintah Indonesia melalui Pertamina meluncurkan aplikasi My Pertamina sebagai platform digital untuk melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Nah, kebijakan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di media sosial Twitter, yang menjadi salah satu sarana utama masyarakat menyampaikan pendapat secara langsung dan terbuka. Nah, banyak masyarakat yang mengeluh sistem yang rumit, aplikasi yang sering error, hingga kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Namun, ada juga yang mendukung kebijakan ini karena dianggap lebih transparan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis sentimen untuk memahami opini publik terhadap aplikasi My Pertamina sebagai evaluasi terhadap kebijakan di digitalisasi layanan BBM tersebut. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah Baik, itulah materi materi kami. Adapun kesimpulannya yaitu penerapan teks analisis dan sentimen analisis pada data sosial telah menjadi salah satu pendekatan terhadap berbagai isu produk dan hingga kebijakan pemerintah. Proses analisis yang merupakan bagian dari natural language processing atau NLP, yaitu bidang dari artificial intelligence atau AI yang bertujuan agar komputer mampu memahami dan menginterpretasikan bahasa manusia. Dalam penerapan analisis sentimen sangat bergantung pada teknik machine learning, khususnya pendekatan supervised learning yang memerlukan data latih yang telah dilabeli. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.